Halo anak-anak, oke, kembali lagi dengan Ibu Rolani Tamba dalam pelajaran PPKN. Kali ini kita akan belajar tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah materi terakhir atau materi bab 7 di kelas 10. Jadi, pada video kali ini Ibu akan membahas tuntas dan kita akan belajar semua materi dalam video ini. Karena dalam video ini akan ada 4 bab atau 4 subbab. Jadi untuk anak-anak Ibu pahami materi ini. Dan ingat, ini adalah materi terakhir di kelas 10 seperti yang Ibu bilang tadi. Kita akan berjumpa di kelas 11 jika kamu naik kelas. Oke, materi pertama yaitu bagian A, wawasan Nusantara. Kita akan masuk bagaimana sih sebenarnya pengertian dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi arti dari wawasan Nusantara ini anak-anak, bagaimana cara pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungannya gitu ya, dan mereka mengacu kepada persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, pengertian dari hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah pengertian dari setiap warga dan aparat negara harus berpikir, bersikap dan bertindak secara utuh dan menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Jadi di situ hakikatnya bagaimana sih cara atau bagaimana sikap masyarakat dan pemerintahan. Oke, yang ketiga, asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara itu ada 7. Yang pertama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Ini adalah poin-poin asas dari wawasan Nusantara. Oke, kita masuk ke konsep wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara mencakup persatuan dan kesatuan yang ada di bidang seni budaya dan di bidang ekonomi. Pada gambar kalian sudah pasti mengetahuinya seperti apa. Dan lanjut di bagian pertahanan dan keamanan itu ada nanti seperti angkatan atau TNI. Jadi mereka adalah menjaga wawasan Nusantara. Dan yang keempat adalah politik. Politik ini adalah negara-negara yang tetangga yang mempengaruhi politik Indonesia. Oke, kita masuk ke bagian B atau subbab B, yaitu kedudukan, fungsi, tujuan, dan manfaat wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara bisa dikatakan adalah wawasan Nusantara itu menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Oke, landasan visional itu adalah tujuan nasional yang dimana mencapai cita-cita tujuan bangsa. Yang kedua, kita masuk ke fungsi wawasan Nusantara. Seperti pada gambar, fungsinya adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional. Ini adalah fungsi dari wawasan Nusantara. Kalau tadi kalian masih ingat fungsi wawasan Nusantara ya. Jadi wawasan Nusantara tadi sikap kita bagaimana. Jadi fungsinya itu kita bisa melihat bagaimana negara dari tingkat pusat sampai daerah melakukan keputusannya untuk penyelenggaraan negara. Yang ketiga, tujuan wawasan Nusantara. Secara umum, tujuan wawasan Nusantara itu adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi dan meningkatkan persatuan di segala aspek kehidupan warga negara di Indonesia. Oke anak-anak, dari sini kalian lihat bagaimana peran dari pemerintah untuk menyatukan bangsa. Oke, kita masuk ke manfaat wawasan Nusantara. Jadi manfaatnya apa, Bu? Manfaatnya adalah setiap warga negara mengenal dan mengetahui bahwa kedaulatan Republik Indonesia memiliki wilayah hukum dengan pengakuan internasional. Dan yang kedua, setiap warga negara Indonesia wajib mempertahankan dan menjaga wilayah Indonesia dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari pihak manapun.
Oke, kita masuk di pertemuan ketiga yaitu tentang aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. 1. Aspek Trigatra wawasan Nusantara. Kalian tahu nggak apa arti dari aspek Trigatra? Oke, aspek-aspek Trigatra yang pertama posisi dan kondisi geografis, yang kedua keadaan dan kemampuan penduduk, yang ketiga keadaan dan kekayaan alam. Jadi ini adalah pengertian dari Trigatra, 3 aspek-aspek wawasan Nusantara. Yang kedua, aspek Pancagatra wawasan Nusantara. Pancagatra merupakan integrasi dan faktor-faktor dinamis sama seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Jadi kalau kalian ingat masih materi kita sebelumnya tentang ancaman, paslah sama seperti aspek dari Pancagatra. Bagaimana ancaman dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Oke, makna dari hubungan antara Trigatra dan Pancagatra serta Antagatra dapat kalian perhatikan. Oke, bisa kalian perhatikan dalam video ini. Dalam video ini ibu bisa jelaskan Trigatra merupakan modal dasar yang dinamis untuk menciptakan kehidupan nasional, yang merupakan suatu tatanan yang utuh, menyeluruh, dan terpadu, yang dimana terjalin hubungan antar gatra dalam keseluruhan kehidupan nasional. Kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain. Kekuatan beberapa gatra dapat didayagunakan untuk memperkuatkan gatra lainnya. Jadi kalian ingat dan agak dikembalikan video ibu itu ada tadi 3 trigatra ya, yang bagaimana keadaan geografis bahkan banyak penduduk di suatu negara, itu maksud dari antar gatra. Kalian bisa tulis ini karena ini adalah materi yang penting, bagaimana hubungan antar gatra, trigatra, dan pancagatranya. Oke anak-anak, bisa ditulis ini. Ini adalah materi yang paling penting karena apa? Trigatra itu adalah modal paling utama. Oke, selanjutnya kita masuk di materi terakhir di bab ke-7 atau subbabnya yang dimana dengan judul peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan Nusantara. Jadi implementasi wawasan Nusantara itu adalah sebagai penerapan atau pelaksanaan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana implementasi kita terhadap wawasan Nusantara. Oke, di bagian politik, implementasi politik dapat diartikan bahwa seluruh kehidupan ketanahnegaraan baik menyangkut dasar dari sistem pemerintahan Indonesia harus mengutamakan persatuan dan kesatuan serta wilayah Indonesia. Itu ada terdapatnya di buku Siri Janti tahun 2009. Jadi ini tidak hanya kata-kata namun sudah langsung ada seorang penulis yang menyatakan bahwa di bagian politik atau implementasi politik dapat diartikan bahwa seluruh kehidupan ketanahnegaraan itu harus mengutamakan persatuan dan kesatuan. Bagian ekonomi, implementasi di kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Dan ada juga penulisnya langsung. Jadi peran dari implementasi wawasan Nusantara ini sangat bagus, dan implementasi kehidupan di bagian sosial itu di mana kehidupan sosial budaya menciptakan kehidupan masyarakat yang tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan status sosialnya. Oke, itulah bagian implementasi di bagian kebudayaan. Jadi tetap saja persatuan dan kesatuan yang paling diutamakan. Oke, selanjutnya implementasi dari kehidupan pertahanan dan keamanan bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut agar membentuk sikap bela negara setiap negara Indonesia. Jadi di sini adalah yang dimana kita diwajibkan untuk bela negara. Oke, sekian dari materi ibu. Ini wajib kalian tulis karena ini adalah materi kita terakhir yang dimana materi ini sangat cocok untuk kalian yang masih muda, dan ini adalah materi terakhir di kelas 10 dan akan ada ujian bulanan kita. Oke, terima kasih. Salam.